Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Kembali kita boleh datang di tempat ini untuk beribadah. Sungguh suatu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh sehat, kita boleh ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Hari ini kita juga merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudusnya dicurahkan buat setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan, di mana kembali kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, untuk memuji dan menyembahmu Tuhan, untuk mengagungkan namamu yang kudus ya Tuhan. Dan di mana hari ini kami boleh merayakan hari Pentakosta, hari di mana Tuhan sudah menurunkan Roh Kudusnya buat setiap kami Bapa. Roh Kudus yang menjadi penolong buat kami, Roh Kudus yang menjadi penuntun dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang membuat kami makin lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh berkarya Tuhan dalam hidup setiap kami, memulihkan setiap hati, mencurahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan buat setiap jemaat-Mu sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian kami, penyembahan kami, hormat kami hanya kepadamu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memenuhi setiap kami. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengubahkan hati kami Yesus. Haleluya. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersama
Bersekutu denganmu.
menjadi rema dalam hidup kita, boleh mengubahkan hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Biarlah bukan hanya pada saat kami beribadah, tapi setiap saat waktu dalam hidup kami, dalam perjalanan kami, dalam kehidupan ini, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang kami alami, kami rindu, kami tetap berkata, Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan Roh Kudus, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami penghiburan. Engkau Allah yang menyertai kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh malam hari ini hati kami penuh ucapan syukur. Biarlah ketika kami memperingati hari Pentakosta, bukan pada saat saat ini saja, tapi setiap hari kami rindu, kami nyatakan Engkau Tuhan memberikan Roh-Mu dalam kami, yang menyatu dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu, baik lewat perkataan kami, perbuatan kami, pemikiran kami, tingkah langkah kami, apapun yang kami lakukan, kerjakan dalam hidup ini, biarlah hanya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami ada sampai hari ini, semua karena karya Roh Kudus. Kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, juga karena karya Roh Kudus. Sebab itu silakan Roh Kudus, Engkau terus beracara dalam hidup kami. Engkau memimpin setiap kami, menuntun langkah kami, membawa kami untuk hari demi hari lebih mengenal pribadi-Mu, lebih dekat dan melekat kepada-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya dekat Tuhan kami boleh mendapatkan ketenangan. Dan kami menyaksikan ketika Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, ada sukacita yang besar. Di tengah-tengah kesulitan dunia ini, di tengah-tengah tantangan masalah kehidupan yang kami hadapi, kami boleh tetap bersukacita. Karena Engkau beri sukacita damai sejahtera itu melalui Roh-Mu yang Engkau tinggalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya setiap pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Dan kami percaya kehadiran Tuhan melalui Roh Kudus malam hari ini sudah menjamah kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami punya hati yang rindu, haus akan Tuhan, kami percaya saat ini juga Tuhan sudah curahkan, Tuhan sudah tambahkan, Tuhan sudah limpahkan dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga ketika sebentar kami terima firman Tuhan, benar-benar firman itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami betul-betul mau menyatu dengan firman-Mu, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Dan firman itu yang berkuasa di atas kehidupan kami, yang mengubahkan kami, yang mengajarkan kami, yang menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, menuntun kami di jalan kebenaran-Mu. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan, hamba mohon urapan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang tahu apa menjadi keperluan kebutuhan kami. Biarlah lawatan Roh Kudus melalui kebenaran firman nanti menjamah kami satu persatu, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini ada benar-benar ada sukacita yang melimpah, yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, dengan setia kami boleh melakukannya supaya kehidupan kami berbahagia. Urapi semua yang hadir, Tuhan menguasai tempat dan suasana pada malam hari ini. Kami persilakan Tuhan terus berkarya melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kembali kita bisa datang bersama-sama ya, beribadah kepada Tuhan. Karena saya yakin kalau tadi kita pujikan bahwa
kita merasa haus akan Tuhan, haus untuk terima karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Biarlah itu kita nyatakan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, siapa yang mencari aku, dia akan menemukan aku. Tuhan Yesus sendiri berkata, ya. Itu mari Bapak Ibu Saudara, saat yang singkat ini kita betul-betul rindu Tuhan, biar Engkau bekerja dalam hidupku. Kita persilakan Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus dalam kehidupan kita umat Tuhan, juga di tengah-tengah dunia ini. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Saya akan baca karena ayatnya agak panjang ya. Yohanes 16 mulai ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan berkata, judulnya pekerjaan penghibur. Ayat 4 mulai, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya saat itu yang ada bersama Tuhan, bahwa Tuhan mau menyampaikan ini di akhir ayat di mana sebentar lagi Tuhan akan masuk di dalam penderitaan sampai disalib, sampai mati untuk menebus dosa kita. Ya, dikatakan Tuhan sampaikan ini supaya mereka mengetahui, mereka mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, yaitu kepada Bapa di surga, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, jadi Tuhan Yesus belum sampaikan kepada murid-murid, tapi pada akhir dari menjelang kematian Tuhan, Tuhan sampaikan, dan Tuhan tahu mereka berduka cita karena saat itu Tuhan katakan Tuhan akan pergi. Selama itu mereka bersama-sama Tuhan dan mereka ingin terus ada bersama dengan Tuhan, tetapi saatnya ada yang harus mereka hadapi, di mana Tuhan nanti akan disalib, mati, dikuburkan, kemudian bangkit, dan yang lalu kita merayakan atau kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Dan hari ini hari Pentakosta, ya, hari yang ke-50. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Sekarang ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, penghibur datang, dan kita tahu penghibur itu kita akan lihat lebih jauh, yaitu Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia, yaitu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu akan yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Ya. Dari ayat yang sudah kita baca ini, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, menyampaikan kepada murid-muridnya menjelang kematian Tuhan, bahwa Tuhan akan pergi, ya, tapi Tuhan memberikan atau mengirim Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan menghiburkan mereka, karena Tuhan tahu mereka pasti sedih. Ya, kalau biasa berkumpul bersama-sama, satu saat
yang bersama-sama dengan kita tidak ada lagi, entah mereka pergi jauh, entah mereka pindah ke lain tempat dan sebagainya. Dan seperti beberapa kita yang kehilangan orang yang kita kasih, pasti Bapak Ibu Saudara ada kesedihan. Dan Tuhan tahu selama ini mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mereka merasa begitu bersuka cita ketika bersama Tuhan. Tetapi waktu Tuhan katakan bahwa Tuhan akan pergi, mereka pastinya berduka cita. Tapi Tuhan katakan Tuhan mengirimkan Roh Kudus yang akan menghiburkan mereka. Ya. Nah, kita lihat dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ayat yang kita baca tadi, dan kalau ia datang, jadi Tuhan katakan ketika Tuhan telah mengirimkan penghibur yaitu Roh Kudus yang akan datang ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Karena kalau Tuhan tidak naik ke surga, Roh Kudus tidak akan dicurahkan, tidak akan datang. Jadi Roh Kudus ini menggantikan karya Tuhan atau melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan selama Tuhan berada di dunia ini. Ya, jadi Roh Kudus yang melanjutkan karya dari yang Tuhan Yesus kerjakan, penebusan dan semua yang Tuhan kerjakan dilanjutkan oleh Roh Kudus. Ya, dikatakan dan kalau Roh Kudus itu datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Yang pasti akan menyatakan, akan menginsafkan dunia bahwa memberitahu bahwa sesungguhnya dunia ini ada di bawah hukum dosa. Karena manusia pertama telah jatuh dalam dosa dan dunia ini di bawah kekuasaan dosa. Ya, sebab itu dikatakan kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu orang di dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, maka berarti mereka ada di bawah dosa, kutuk dosa. Ya, jadi diingatkan bahwa orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus berarti dia ada di bawah kutuk dosa. Ya, dan dosa itu mempunyai akibat di mana orang yang melakukan dosa dia akan binasa. Ya, dikatakan Roma 6 ayat 23 ya. Upah dosa maut, tapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ya, dan Tuhan katakan ini kepada murid-murid supaya murid-murid tahu bahwa satu saat mereka akan hadapi dunia menolak untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau mereka tetap menolak, orang yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus, akibatnya mereka hidup dalam dosa dan akhirnya kebinasaan. Tapi bagi orang yang mau terima Tuhan Yesus, dikatakan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, puji Tuhan. Nah, dalam ayat yang selanjutnya, dia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran. Yang kedua tentang kebenaran. Dia juga akan menyatakan tentang kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya itu adalah yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-muridnya. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai bayi, kemudian Tuhan berkarya ya, sampai pada akhirnya, singkat ini cerita, pada akhirnya Tuhan harus mati di atas kayu salib. Dan itu Tuhan sudah memberitahu kepada murid-muridnya. Sampai 3 kali Tuhan memberitahu bahwa Tuhan akan ditangkap, Tuhan akan disiksa, Tuhan akan disalib, Tuhan akan mati. Tapi pada hari yang ketiga Tuhan akan bangkit. Ya, Tuhan sudah beritahu kepada murid-muridnya. Nah, karena itu dikatakan kebenaran ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Dan kalau orang yang mau menerima apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan sudah siap untuk melakukan tugas yang Bapa berikan, yaitu penyelamatan untuk umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan beroleh keselamatan. Tetapi orang yang tidak mau menerima, orang yang tidak membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya dia akan menuju kepada kebinasaan. Ya, dan firman Tuhan mengatakan sesungguhnya kalau kita mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itu, kalau Yohanes 17 ayat 17 mengatakan kebenaran itu adalah firman. Ya, firman Tuhan kebenaran. Dan Tuhan Yesus sendiri juga berkata bahwa akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Ya, jadi siapa yang mau menerima kebenaran, yaitu firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri, maka dia memperoleh kehidupan. Dan firman Tuhan ada mengatakan kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran yang memerdekakan kita itu dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Ya,
kebenaran firman itu memerdekakan kita. Dan kalau kebenaran itu memerdekakan kita, kita tidak lagi di bawah hukum dosa, tapi kita telah diangkat, Tuhan dipindahkan hidup di dalam kebenaran, dan kita ada di bawah berkat Tuhan. Kita dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa membawa kepada kebinasaan, tapi hamba kebenaran membawa kepada hidup yang kekal. Ya, jadi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah hidup dalam kebenaran, dan saya percaya semua kita yang hadir malam hari ini, kita sudah terima Tuhan Yesus. Dan ingat, firman Tuhan ada berkata, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan karena kita, tapi kita dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau kita dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, menjadi miliknya, berarti saat kita terima Tuhan Yesus, saat itu juga Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus bukan hanya saat dicurahkan pada Pentakosta. Pada Pentakosta itu dipenuhi. Tapi sesungguhnya ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah karya Roh Kudus. Ya, kalau tidak salah ayatnya di 1 Korintus 12. Coba kita baca sebentar ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya, tiga ya, coba. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya, demikian firman Tuhan berkata, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Ini Rasul Paulus berkata ya, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi katakan kalau orang berkata terkutuklah Tuhan Yesus, berarti itu orang itu tidak roh Allah, tidak ada roh Allah dalam hidupnya, tidak ada Roh Kudus. Roh Allah, Roh Kudus sama Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi orang yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, berarti di dalam hatinya, dalam hidupnya sudah ada Roh Kudus. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, percayakah kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan aku percaya Engkaulah Juru Selamatku, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, bahwa di dalam hati kita, dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus? Amin. Ya, jangan ragu, percaya sudah ada Roh Kudus. Ya, dan sekarang cuma karya Roh Kudus itu makin nyata pada waktu hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta Tuhan curahkan pada waktu Tuhan suruh murid-muridnya berkumpul untuk berdoa, ya. Dan pada hari Pentakosta Tuhan curahkan untuk apa? Memenuhi. Jadi sesungguhnya dalam kita sudah ada Roh Kudus, cuma untuk dipenuhi Roh Kudus itu benar-benar dicurahkan pada hari Pentakosta itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sekalian sekali lagi sudah ada Roh Kudus. Tapi kita jangan merasa cukup sampai di sini. Tapi mari kita minta Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Pujian tadi kita katakan ya, penuhi aku haus akan Engkau. Biarlah Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Supaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti orang itu atau umat Tuhan itu tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri, tidak lagi hidup menurut apa yang dia mau, tetapi betul-betul dia berserah kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memimpin dia pada seluruh kebenaran Tuhan. Jadi Roh Kudus akan memimpin setiap umat Tuhan yang membuka hatinya untuk terima Roh Kudus, sehingga setiap kali kita berseru kepada Tuhan, setiap kali kita memohon kepada Tuhan, setiap kali kita beri kesempatan untuk Roh Kudus itu berbicara dalam hidup kita, maka saya yakin kita akan merasakan perbedaan dalam hidup kita. Contoh ya, misalnya kita mengalami masalah, tantangan. Biasanya pada umumnya ada masalah, tantangan di hadapan kita. Kita rasa walaupun masalah yang kecil, tapi kita tuh merasa, aduh masalahku besar, masalahku, aduh aku tidak bisa aku menanggungnya, terlalu berat dan sebagainya. Kita akan berkata begitu. Tetapi saat itu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, pasti berbicara, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Itu karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara.
Ya, sebab itu kita selalu dianjurkan untuk kita rajin baca firman, rajin merenungkan firman, sehingga ketika Roh Kudus mengingatkan kita, yang diingatkan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, firman Tuhan yang kita katakan itu Tuhan akan lakukan. Ya, jadi saya katakan tadi, kalau ada masalah kita berkata, Tuhan, aku banyak masalah tantangan, tapi Engkau berkata, serahkanlah segala khawatirmu, serahkanlah segala masalahmu kepadaku, karena aku yang mempedulikan engkau. Amin. Saat itu ketika kita menyerahkan, kita akan bisa mendapatkan kelegaan, walaupun masalahnya belum selesai. Masalahnya masih ada di hadapan kita, tapi saat ini kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Nah, ketika kita serahkan, bahkan di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 di dalam terjemahan lama berkata, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan. Jadi kesusahan kita serahkan, kita pulangkan kepada Tuhan. Bahkan di Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ketika kita sadar itu, kita berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan kepadamu. Berarti Roh Kudus akan mengingatkan setiap kita. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan, setiap saat, setiap hari, pasti Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Asal kita mau memberi kesempatan dia berbicara. Tapi banyak kali Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita selalu mengecilkan volumenya. Sehingga ketika Roh Kudus berbicara, kita bilang, ini bukan Roh Kudus, ini bukan. Padahalnya Roh Kudus mengingatkan kita. Contoh, ada seseorang menyakitkan hati kita, Roh Kudus ingatkan, ampuni, doakan dia. Ya, kalau kamu mengampuni dia, Bapa di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi kita dalam hati berkata, kok enak mengampuni, aku disakiti kok. Tidak bisa, aku tidak bisa, aku tetap harus membalas. Itu berarti bukan suara Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita sesuai dengan kata-kata firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau peka akan suara Roh Kudus, dan tadi Pujian mengatakan kalau kita taat, maka di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal, mungkin setiap hari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita semua sama-sama alami. Sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, baik dalam usia lanjut, baik dalam usia muda, baik semua pasti mengalami banyak tantangan masalah dalam hidup ini. Karena memang dalam kehidupan ini ada masa-masa yang sukar yang harus kita jalani. Tapi ketika kita beri kesempatan Roh Kudus bekerja, maka saya yakin Roh Kudus ini akan mengingatkan kita setiap apa yang Tuhan Yesus sudah katakan. Ya, kalau kita ingat apa yang Tuhan katakan, yang tadinya hati kita mungkin aduh panas, yang hati kita tadi begitu ada yang sedih, hati kita yang begitu susah, atau hati kita yang begitu khawatir dan sebagainya. Saat itu ketika kita mengingat kata-kata firman Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara akan merasakan ketenangan di hati. Akan merasakan ketenangan di hati. Ya, puji Tuhan. Nah, kita kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sekalian sudah dimerdekakan, ya, dimerdekakan dari dosa, yaitu karena kebenaran yang merdekakan kita. Juga kalau anak, yaitu Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita merdeka. Tapi merdeka bukan merdeka bebas melakukan segala hal apapun juga. Merdeka dari dosa, dari hukum dosa, dari akibat dosa. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, dosa itu masih tetap bekerja selama ada dunia. Dia masih coba-coba mengintip untuk menjatuhkan kita. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kita dikatakan telah diberi kuasa oleh Tuhan. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kita mendapatkan kuasa. Ya, jadi kalau kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada kuasa bekerja, kita diberi kuasa. Tapi kenapa kadang-kadang kita bisa mengalami hal-hal yang kadang-kadang tidak menyenangkan? Karena bukannya kuasa itu tidak bekerja, tapi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, kita yang buka celah. Kita yang buka celah sehingga saat itu iblis bisa masuk untuk menggoda kita, untuk mengintimidasi kita, mungkin dengan kata-kata yang kita dengar, mungkin dengan perlakuan yang kita dengar, mungkin hal-hal yang kita hadapi. Itu intimidasi iblis untuk melemahkan iman kita.
sehingga membuat kita akhirnya tidak lagi peka dan tidak mau menurut apa yang kata Roh Kudus. Ya, tapi itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua, jaga hati kita. Karena hati itu sumber kehidupan, ya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama semua harus jaga hati. Begitu hati kita sedikit buka celah seperti Hawa saat itu dan Adam, ya, terutama mulai dari Hawa. Dia beri kesempatan berbicara dengan ular yang dipakai oleh iblis saat itu untuk mengintimidasi dia. Saat itu dia terbuka sedikit celah dan saat itu dia jatuhlah. Dia tidak taat lagi akan firman Tuhan. Tuhan katakan jangan makan buah pohon yang sudah ditentukan di tengah-tengah taman itu tentang pengetahuan baik dan jahat. Tidak boleh makan, kalau kamu makan kamu akan mati. Tapi akhirnya apa? Karena dengar suara iblis, akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, begitupun ini yang menjadi pembelajaran buat kita. Kita sama-sama waspada, ya. Biar kita izinkan terus Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita mengingatkan setiap kita, ya. Nah, tadi saya katakan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah ada Roh Kudus. Sekarang saatnya setiap hari kita minta, Tuhan penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku. Tapi untuk Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus, kita harus membuka hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, dan kita mengatakan, Tuhan aku perlu Tuhan dalam hidupku, aku perlu pimpinan Roh Kudus, ya. Nah, di dalam tadi ayat yang pasal yang ke-8 kita kembali setelah menginsafkan dunia akan dosa, baik menginsafkan dunia juga menginsafkan kita umat Tuhan yang ada di dunia, ya. Kalau dunia menolak, tapi kita umat Tuhan tahu bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, hukum dosa telah dipatahkan, kita hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga dikatakan tentang penghakiman. Jadi pada akhirnya tetap ada penghakiman, ya. Kalau ada penghakiman, makanya kita disuruh waspada. Kita harus mengingat bahwa memang firman Tuhan katakan bahwa penguasa dunia itu sesungguhnya iblis dan penguasa dunia itu telah dikalahkan. Tadi di dalam ayat yang ke-11, ya. Jadi ayat yang kita baca Yohanes 16 ayat 11, dan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sesungguhnya penguasa dunia telah dihukum. Ya, jadi benar Bapak Ibu Saudara, neraka itu Tuhan ciptakan untuk iblis, bukan buat manusia. Tapi kenapa iblis berusaha menarik manusia untuk bersama-sama dia masuk ke neraka? Dan Tuhan katakan kita waspada, hati-hati. Karena iblis tidak mau dia binasa sendiri, dia menarik setiap orang yang bisa dia pengaruhi untuk dibawa keluar dari karunia Tuhan, keluar dari anugerah Tuhan, sehingga bisa masuk neraka bersama dia. Tapi surga Tuhan siapkan buat setiap orang yang percaya kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kebahagiaan kita Bapak Ibu Saudaranya. Memang kita hidup di dunia ini masih bisa salah Bapak Ibu Saudara, masih bisa melakukan pelanggaran. Kan memang firman Tuhan ingatkan kita kan, setiap kita melanggar firman Tuhan berarti kita sudah berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-4. Kita melanggar firman Tuhan sudah berbuat dosa, tapi Tuhan kita itu penuh kasih, ya. Setelah Tuhan tebus dosa kita di atas kayu salib, ketika kita melakukan kesalahan dosa, kita sadar, kita minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, tadi aku salah, aku tidak menurut kata firman Tuhan, aku sadar, aku minta ampun. Tuhan katakan, Tuhan itu setia. Kalau kita mengakui segala kesalahan kita, Dia Allah yang setia. Dia akan mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Dia akan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 atau 9 ya. Saya coba dicari nanti, ya. 1 Yohanes 1 kalau tidak salah ya Pak Gembala ya. Nanti coba dicari aja, ya. Nah, kalau kita mengakui, maka Tuhan mengampuni kita. Ya. Ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi sesungguhnya ini dikatakan bahwa dunia ini, penguasa dunia telah dihukum. Cuma hukum yang sesungguhnya terjadi pada waktu di neraka, cuma saat ini belum saat dia sampai diikat masuk di neraka. Sebab itu dia masih bisa mengganggu umat Tuhan.
Sebab itu kita harus waspada dan kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Yohanes 12 ayat yang ke-31. Coba ini kata firman Tuhan berkata, Yohanes 12 ayat yang ke-31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ya, dan aku, kata firman Tuhan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi penguasa dunia ini, itu pekerjaan iblis dengan segala pengikutnya, itu sudah dikalahkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan akan menarik semua orang untuk datang dan percaya. Tetapi keputusan untuk datang dan percaya itu keputusan kita pribadi, lepas pribadi. Ya, ada orang yang sudah dipanggil Tuhan untuk datang percaya, tapi dia mengeraskan hati. Tuhan tidak pernah bisa memaksa. Karena Tuhan berikan kita kehendak bebas untuk kita buat keputusan sendiri, ya. Jadi sebab itu Bapak Ibu Saudara, buat kita yang sudah terima kemurahan Tuhan, terima anugerah keselamatan yang Tuhan kerjakan, mari kita jaga benar-benar. Ada firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, jadi keselamatan yang kita terima bukan sekali selamat tetap selamat, Bapak Ibu Saudara. Memang firman Tuhan katakan kita yang sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus tidak akan dilepas. Tetapi untuk kita keluar dari areanya Tuhan, dari rencananya Tuhan, itu perbuatan kita sendiri harus kita tanggung akibatnya. Tuhan menginginkan kita tetap bersama Tuhan, kita tetap dekat Tuhan, sehingga Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Sampai pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Tuhan akan kembali ke rumah Bapa di surga, Tuhan menyediakan tempat buat kita yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan mau di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Jadi Tuhan ingin kita terus menyatu dengan Tuhan, karena di dalam hidup kita ada roh Tuhan, ada roh Allah. Tetapi ketika kita yang menolak, Bapak Ibu Saudara, kita yang tidak mau untuk tetap di jalannya Tuhan, berarti keputusan kita sendiri. Dan kalau sampai terjadi hal itu, maka itu bukan karena Tuhan tidak cinta kita, tapi kita yang beri kesempatan kepada iblis. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. 4 ayat yang ke-7. Ya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, itu saya lupa ya, Efesus ya. Efesus pasal 5 ya. 5 ayat ke-26 mungkin ya. Tapi lupa. Jadi nanti coba Bapak Ibu cari lagi, ada firman Tuhan mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, hati-hati. 4 ayat 27. Salah, bukan di mana. 4 ayat 27. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa iblis itu selalu seperti singa yang mengaum-ngaum, dia mencari siapa yang bisa diterkamnya. Itu 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 ya Pak Gembala. Iya, 5 ayat yang ke-8. Maaf Bapak Ibu sekalian ya, saya ini bukan pinginnya sampaikan ayat-ayat, bukan. Cuma supaya melatih, katanya orang kalau sudah bertambah usia itu kan lupa. Jadi saya tuh pingin, jadi saya kapan tuh saya bicara sama Bu Rini. Iya Bu Rini, memang ya gampang lupa kita. Apa ini lupa? Taruh barang lupa. Jadi saya kadang-kadang tuh saya ingat-ingat walaupun ada salahnya, tapi saya mau melatih Tuhan supaya saya bisa ingat. Apalagi mengingat kasihnya Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lupa kasihnya keluarga ya. Iya, puji Tuhan. Nah, kita lanjut. Jadi dikatakan dunia ini telah dihukum dan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dilepaskan, dibebaskan. Dan ingat, roh yang ada di dalam kita tuh lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4. Ya, roh yang ada dalam kita tuh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Ketika dia kembali ke surga, Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan tidak meninggalkan kita piatu, tapi Tuhan mengirimkan rohnya, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh mendapatkan perlindungan, penyertaan, pimpinan, tuntunan, semua dari Roh Kudus. Ya, puji Tuhan.
Dan kalau Tuhan Yesus ada saat itu di dunia, di mana Tuhan ada di Yerusalem, Tuhan tidak ada di tempat yang lain. Di mana Tuhan ada di satu daerah, misalnya di Betania, Tuhan tidak ada di tempat di Bethlehem atau dan lain sebagainya. Ya, karena saat itu Tuhan sebagai manusia. Ya, tetapi ketika Tuhan memberikan rohnya, maka roh Allah ini ada di sekitar kita, ada di dalam kita, ada di dalam kehidupan setiap umatnya, menunjukkan bahwa kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya itu tetap tidak pernah Tuhan tinggalkan. Yang tidak setia itu Bapak Ibu Saudara ya kita, ya. Kita kadang-kadang itu ada sedikit masalah, kita mulai tidak setia, kita mulai lagi tidak komitmen sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Ada firman Tuhan katakan walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Nah, saya lupa ayatnya, nanti dicari di rumah. Tadi 1 Timotius atau 1 Tesalonika, di mana nanti dicari di rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara bantu cari ya. Puji nama Tuhan ya. Sekali lagi tentang penghakiman, bukan hanya dunia saja yang dihakimi. Kita nanti pun ketika ketemu Tuhan, kita juga tetap menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Dalam 2 Korintus 5 ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 ya, 2 Korintus 5 ayat 10, kita akan menghadap juga tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, baik atau tidak baik. Ya betul Pak Gembala, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, nah kita lanjut. Nah, Roh Kudus itu kita minta memenuhi kita tuh bukan hanya pada saat permintaan dipenuhi Roh Kudus atau hari-hari menjelang Pentakosta, bukan hanya itu. Setiap hari Bapak Ibu Saudara, setiap hari terus menerus kita mulai bangun pagi kita berkata, Roh Kudus pimpin aku hari ini, Roh Kudus tuntun aku, penuhi aku. Terus setiap saat kita minta, kita dipenuhi, supaya dalam hati pikiran kita itu tidak terisi dengan hal-hal yang selalu diganggu oleh keadaan yang kita lihat dengan pandangan kita, dengan mata kita, kenyataan di hadapan kita. Karena Bapak Ibu, kenyataan itu sesungguhnya ingin melemahkan kita. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak cocok dengan kemauan kita, dengan keadaan kita, atau dengan keinginan kita, biasanya itu bisa melemahkan kita. Tapi ingat, kebenaran itu di atas kenyataan. Jadi kalau kita tahu ada kebenaran, maka kita yakin walaupun kenyataan itu tidak cocok dengan hati kita, tapi aku percaya kebenaran itu ada di atas kenyataan. Dan aku akan alami seperti yang Tuhan katakan, kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita tinggal dalam kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kita dari segala hal yang kita hadapi yang sepertinya untuk melemahkan kita, sepertinya untuk menarik kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi kita mau tetap berjalan pada kebenaran itu, yaitu firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dan saya akan mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan. Ya, puji Tuhan ya. Nah, kita akan lanjut sekarang tanda-tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam kehidupannya. Tadi saya katakan kita minta Roh Kudus penuhi kita setiap hari. Ya, setiap hari, setiap saat. Dan kalau kita harus komitmen, kalau kita berkata Roh Kudus pimpin aku setiap hari, setiap saat penuhi aku, maka kita juga harus punya komitmen untuk mengikuti apa yang Roh Kudus mau. Karena ingat, daging dan roh itu berlawanan. Firman Tuhan berkata kalau kita mengikuti keinginan daging, berarti kita menjadikan diri kita musuh Allah. Ya betul Pak Gembala, kita menjadikan kita musuh Allah. Kalau tidak salah di surat apa? Galatia itu kalau tidak salah ya. Nanti aja dicari, saya tidak ingat persis, cuma di Galatia. Nanti Bapak Ibu Saudara baca, nanti kan ketemu. Ya, di roh dan daging itu berlawanan, entah di Galatia, entah di Roma. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebab itu mari kita sama-sama untuk setiap saat waktu kita mau belajar firman Tuhan katakan, kalau kamu mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri berarti menyangkal segala keinginan kita. Keinginan kita ya keinginan daging kita. Daging ini kan biasanya mau enak, ya. Daging kita tuh maunya supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu terjadi. Tapi kadang-kadang yang kita hadapi itu berlawanan, dan Tuhan mau untuk kita melawan. Melawan berarti itu usaha dari kita sendiri. Sekali lagi, bukan kekuatan kita saja yang kita pakai, tapi Roh Kudus membantu kita, menolong kita.
sehingga kita bisa melawan keinginan daging kita. Dan kalau kita bisa melawan keinginan daging kita, maka saat itu kita bisa melakukan keinginan Roh Kudus, ya. Dan ketika kita melakukan keinginan Roh Kudus, kita menyangkal diri, kita mau pikul salib. Salib itu bukan salib Tuhan Yesus, tapi salib yang datang dalam hidup kita. Salib itu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai, yang kita tidak ingin itu terjadi. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau menghadapi semua. Karena aku tahu di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Misalnya sakit. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Melalui sakit itu kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang melalui masalah ekonomi. Melalui masalah ekonomi yang kita alami, kadang-kadang kita bisa melihat setelah kita jalani menghadapinya, kita melihat kemuliaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Ya, kadang-kadang masalah keluarga mungkin. Ya, nah pada saat itu ketika kita mau tetap menurut apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Efesus pasal 5, sebentar lagi ya Bapak. Bentar, kurang sedikit ya. Di Efesus pasal 5 nanti dibaca di rumah saja. Ya, Efesus pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Ya, ayat 19 sampai 21 saya baca secara cepat aja. Dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi orang-orang yang penuh Roh Kudus yang pasti, dia suka bermazmur, suka memuji Tuhan, kidung puji-pujian, dia suka bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi setiap hari bukan kata persungutan, bukan kata-kata yang sia-sia, tapi kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Tentunya dia dikatakan yang kedua dengan ucapan syukur. Jadi belajar mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun yang kita alami masih banyak hal yang belum terselesaikan, banyak hal yang masih jadi masalah tantangan. Tapi kalau kita mengucap syukur, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ya, puji Tuhan. Dan juga kita rendahkan diri, berarti kita belajar untuk hidup dalam kasih. Saling rendah hati satu dengan yang lain dalam kasih. Itu tandanya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan jangan lupa tanda yang paling kelihatan yaitu buah Roh Kudus. Bapak Ibu ingat ya, 9 karakter buah Roh Kudus. Ya, yang pertama, kasih, betul, kasih. Yang kedua, sukacita. Itu Bu Gembala paling hafal. Soalnya anak sekolah minggu tuh pinter loh. Ya, anak-anak sekolah minggu tuh paling pintar lagu itu ya. Kasih, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, yang kesembilan, wah pintar semua ya. Nanti kalau tidak bisa tanya Bu Gembala, itu anak sekolah minggu pintar loh nyanyi itu. Saya tidak bisa kalau dengar mereka nyanyi ingat hafal. Oh ini loh bener. Ya, puji Tuhan. Nah itu buah Roh Kudus, itu harus ada dalam hidup kita, karakter. Jadi Bapak Ibu Saudara malam hari ini, kalau kita mengatakan Tuhan, aku percaya Roh Kudus ada dalam hatiku, karena aku percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita bilang, Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu, ya. Setelah kita minta dipenuhi, sekarang kita periksa dalam diri kita, adakah karakter buah Roh Kudus ini ada atau tidak. Mungkin ada tetapi belum sampai yang nilainya bagus, tidak apa-apa. Pokoknya ada dan kita mau usaha untuk minta Tuhan menyempurnakan. Adakah kasih? Adakah sukacita? Adakah damai sejahtera? Atau lebih banyak kita ngomel, lebih banyak kita bersungut-sungut, ya? Atau lebih banyak kita gampang untuk berkeluh kesah, ya? Tapi kalau kita minta damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan berikan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera-Ku sendiri kuberikan kepadamu, ya. Terus ada kesabaran. Sabar ya bukan hanya sabar jadi orang yang tidak gampang marah, bukan hanya itu. Sabar menanggung segala sesuatu. Ada tantangan, masalah, ada pergumulan, ada kesakitan, ada masalah apapun, kita sabar menanggung, ya. Kita hadapi bersama Tuhan. Kemudian ada kemurahan, ya, ada kebaikan. Ya, lanjut sudah dibaca. Yang terakhir jangan lupa penguasaan diri. Kembali lagi tadi,
dalam firman Tuhan berkata menyangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat ke-24. Menyangkal diri dan pikul salib, itulah yang Tuhan minta dari setiap kita. Kalau kita melakukan itu, maka jangan khawatir, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu akan terus berkarya. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, jangan mendukakan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan kita terus mengeraskan hati kita terus menolak kata-kata Roh Kudus, kita menolak apa yang Tuhan katakan, kita lebih mengikuti suara daging kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21, ya 21, ya tentang buah dagingnya. Itu kalau ada dalam hidup kita, kita lakukan terus dan kita tidak mau untuk berubah, kita tidak mau untuk bertobat, maka waspada, hati-hati. Karena apa? Kalau kita terus mengeraskan hati, maka di saat itulah kita nanti akan mengalami banyak hal yang akan membuat kita pada akhirnya kecewa, karena kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, membaca taat dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya ingatkan, dari buahnya orang bisa mengenal pohonnya. Kalau kita mengeluarkan buah Roh Kudus, berarti kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kalau kita anak-anak Tuhan, kita berhak menerima janji-janji Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita. Maaf Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Ya, nanti dibaca di rumah, boleh dibaca lagi juga di dalam Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17. Kita akan terima janji-janji Allah, waris kerajaan Allah, waris yang Tuhan berikan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita menerima semua janji Tuhan bagi orang-orang yang tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan tetap membuka hatinya untuk mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita lebih dan lebih lagi. Walaupun sekali lagi saya ingatkan, kelihatannya kita kadang-kadang mengalami kegagalan, tapi jangan khawatir. Ketika kita terus berharap, Roh Kudus menuntun kita kepada jalan yang Tuhan sudah tentukan, yaitu kebenaran, kehidupan yang kekal. Si Tuhan memberkati kita sekalian. Saya akan kembali kepada Pak Gembala. Silakan musik untuk kembali maju ke depan, layar mimbar. Mari izinkan untuk Roh Kudus beracara terus dalam hidup kita. Diawali ketika Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah karya Roh Kudus buat kita. Izinkan Roh Kudus melanjutkan karyanya dalam hidup kita. Beri diri kita dipimpin, dituntun, dikuasai Roh Kudus, sehingga akhirnya kita menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan responi firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, Kau penolong.
kita katakan Roh Kudus penuhkan hidupku. Kami buka hati kami, kami bukan hanya sekedar dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, tetapi sungguh-sungguh kami rindu Roh Kudus menguasai hati dan kehidupan kami seutuhnya. Memang ini adalah sebuah proses. Kami harus mematikan keinginan daging kami, belajar untuk tunduk dan taat di dalam tuntunan Roh Kudus. Mampukan kami supaya iman rohani kami semakin bertumbuh, pengenalan kami akan Tuhan semakin bertumbuh, bahkan kami boleh semakin hidup menghasilkan buah Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus akan terus mengingatkan firman kebenaran yang sudah kami terima, hingga hidup kami semakin diubahkan, hidup kami semakin dibaharui seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kami percaya masa depan kami ada di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, demikian juga dengan Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan. Urapi, Tuhan pakai hamba-hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat, akan memberkati hidup kami dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka juga yang membutuhkan bantuan doa. Jikalau ada umat-umat-Mu yang sakit, kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Oleh bilur Tuhan Yesus, teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan jika ada mereka yang mungkin sedang menghadapi tantangan masalah kesulitan, biarlah mereka tidak patah semangat, mereka tidak kehilangan iman mereka, tapi mereka boleh tetap percaya menanti-nantikan Tuhan dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyatakan pertolongan tepat waktu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bila dengan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa setiap umat-Mu semakin sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan